Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan memberikan gambaran sekilas mengenai koagulasi dan flokulasi. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok 1, yaitu ada Ilham, Rizal, Faradila, Hermawan, Hesi, Dia, dan saya sendiri, Deslina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa koagulasi dan flokulasi sangatlah penting di dalam pengolahan air limbah. Koagulasi dan flokulasi sangat penting di dalam pengolahan air limbah dikarenakan air bersih adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Ketersediaan air secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan pada saat ini di perkotaan, kualitas dan kuantitas air menurun akibat adanya padatnya penduduk, sehingga terjadinya pencemaran. Oleh karena itu, koagulasi dan flokulasi merupakan salah satu cara pengolahan air untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya di dalam air, sehingga dapat menghasilkan air bersih yang bisa digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Koloid merupakan sistem yang partikel-partikelnya terdispersi secara merata dalam suatu medium. Koloid mempunyai sifat-sifat khas, diantaranya. Yang pertama adalah koloid tidak dapat disaring. Yang kedua, fasa terdispersi tersebar secara merata dalam medium pendispersi. Yang ketiga adalah koloid dapat memberikan suatu hamburan cahaya yang bergerak tidak teratur jika terkena seberkas cahaya yang dinamakan efek Tyndall. Koagulasi yaitu penambahan koagulan ke dalam air baku untuk mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid. Koagulasi terpenuhi dengan penambahan ion-ion yang memiliki muatan berlawanan dengan partikel koloid. Partikel koloid umumnya bermuatan negatif, sehingga ion-ion yang ditambah harus kation atau yang bermuatan positif. Untuk kekuatan koagulasi, ion-ion tersebut bergantung pada bilangan besarnya muatan. Seperti ion bivalen 30 sampai dengan 60 kali lebih efektif dari ion monovalen. Sedangkan untuk ion trivalen 700 sampai dengan 1000 kali lebih efektif dari ion monovalen. Selanjutnya, koagulasi dan flokulasi terdiri dari dua tahapan besar. Dua tahapan besar itu adalah pertama, penambahan koagulan aluminium sulfat. Yang kedua, pengadukan campuran koagulan. Pengadukan campuran koagulan terbagi menjadi dua lagi, yaitu pengadukan campuran koagulan secara cepat dan pengadukan campuran koagulan secara lambat. Pada proses koagulasi juga dibagi dalam tahap secara fisika dan kimia. Dalam tahap secara fisika ada pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Sedangkan dalam tahap secara kimia ada elektroforesis, penambahan koloid, dan penambahan elektrolit. Dalam proses koagulasi, stabilitas koloid sangat berpengaruh. Beberapa gaya yang menyebabkan stabilitas partikel yaitu gaya elektrostatik, yaitu gaya tolak-menolak terjadi jika partikel-partikel mempunyai muatan yang sejenis, bergabung dengan molekul air atau reaksi hidrasi, stabilitas yang disebabkan oleh molekul besar yang diabsorpsi pada permukaan. Faktor yang mempengaruhi proses koagulasi ada suhu air, derajat keasaman atau pH, jenis koagulan, kadar ion terlarut, tingkat kekeruhan, dosis koagulan, kecepatan pengadukan, dan alkanitas. Efektivitas koagulasi dibagi menjadi dua berdasarkan efektivitasnya. Pertama, efektivitas koagulasi berdasarkan TDS. Efektivitas koagulasi berdasarkan TDS menyatakan persen penyisian padatan terlarut atau dissolved solid akibat proses koagulasi. Yang kedua, efektivitas koagulasi berdasarkan penurunan COD menyatakan persen penyisian senyawa-senyawa organik akibat proses koagulasi. Flokulasi adalah suatu proses aglomerasi atau penggumpalan partikel-partikel terdestabilisasi menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan dapat dipisahkan oleh sedimentasi dan filtrasi. Bertujuan untuk mempercepat proses penggabungan flok-flok yang telah dibibitkan pada proses koagulasi. Gradien kecepatan merupakan faktor penting dalam desain bak flokulasi.
Jika nilai gradien terlalu besar, maka gaya geser yang timbul akan mencegah pembentukan vlog. Sebaliknya, jika nilai gradien terlalu rendah atau tidak memadai, maka proses penggabungan antara partikulat tidak akan terjadi dan vlog besar serta mudah mengendap akan sulit dihasilkan. Umumnya 30-90 detik. Untuk mendapatkan vlog yang besar dan mudah mengendap, maka bak flokulasi dibagi atas 3 kompartemen. Kompartemen pertama terjadi proses pendewasaan vlog, yang kedua terjadi proses penggabungan vlog, dan yang ketiga terjadi pemadatan vlog. Efektivitas flokulasi. Efisiensi dari proses flokulasi dapat dilihat dari kualitas air setelah dilakukan pemisahan vlog secara mekanik. Koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang terjadi secara berurutan untuk tidak stabilkan partikel tersubstansi agar menyebabkan tumbukan partikel dan tumbuhan menjadi vlog. Pertama, koagulasi dengan melibatkan netralisasi dari muatan partikel dengan menambah elektrolit atau koagulan. Agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar yang dinamakan microvlog. Kemudian pengadukan cepat untuk mendispersesikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbukan partikel sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulan yang bagus. Biasanya proses koagulasi ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 menit. Tahap selanjutnya, flokulasi disebabkan oleh adanya penambahan sejumlah kecil bahan kimia yang disebut dengan flokulan. Kemudian mikrovlog yang terbentuk pada saat proses koagulasi sebagai akibat penetralan muatan akan saling bertumbukan dengan adanya pengadukan lambat dan menghasilkan vlog yang lebih besar. Pertumbuhan ukuran vlog akan terus berlanjut dengan penambahan flokulan atau polimer dengan bobot molekul tinggi. Kemudian polimer tersebut menyebabkan terbentuknya jembatan. Kemudian meningkat vlog. Kemudian memperkuat ikatan serta menambah berat vlog sehingga meningkatkan rak pengendapan vlog. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk proses flokulasi berkisar antara 15-20 menit hingga 1 jam. Proses koagulasi flokulasi terjadi pada unit pengadukan cepat dan mengadukan lambat. Kemudian faktor yang mempengaruhi koagulasi dan flokulasi air adalah 1. Kekeruhan, kedua padatan tersuspensi, ketiga temperatur, keempat pH, kelima komposisi, dan keenam konsentrasi kation dan anion, durasi dan tingkatan agitasi selama koagulasi dan flokulasi, kemudian dosis koagulan dan jika diperlukan koagulan pembantu. Pemilihan koagulan dan kadarnya membutuhkan studi laboratorium atau pilot plant yang disebut juga Jartes apparatus untuk mendapatkan kondisi optimum. Kemudian reaksi kimia untuk menghasilkan vlog adalah SO4, H2O, HCO3, kemudian HO3, CaSO4, H2O, dan CO2. Kemudian bisa dilihat pada gambar 5.1 ringkasan proses koagulasi dan flokulasi. Yang pertama, larutan koagulasi masuk ke dalam bak penampung, kemudian mengalir ke pengadukan cepat, lalu mengalir lagi pengadukan lambat, kemudian keluar. Kemudian terdapat gambar proses koagulasi dan flokulasi di mana air baku yang masih terkontaminasi oleh lumpur akan masuk ke bak penampung flokulasi untuk difermentasi. Kemudian air baku yang setelah difermentasi oleh bak penampung flokulasi akan mengalir ke bak penampung sedimentasi. Kemudian air baku akan mengalir ke
Proses selanjutnya yaitu proses filtrasi. Setelah air baku diproses oleh bak penampung filtrasi, air baku akan mengalir ke tekanan air di hidrofor. Kemudian, air akan mengalir ke bak penampung air bersih reservoir. Kemudian, lumpur yang berada di bak penampung proses sedimentasi akan mengalir ke pipa pembuang lumpur. Pengadukan. Faktor penting pada proses koagulasi flokulasi adalah pengadukan. Berdasarkan kecepatannya, pengadukan dibedakan menjadi dua, yaitu pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Kecepatan pengadukan dinyatakan dengan gradien kecepatan G, yang merupakan fungsi dari tenaga yang disuplai, di mana G akar dari V per mu kali V, di mana dalam hal ini P suplai tenaga ke air N per M per detik, V volume air yang diaduk meter kubik, mu viskositas absolut air, N detik per meter persegi. Karena dalam hal ini pengadukan mekanis adalah metode pengadukan menggunakan alat pengaduk berupa impeller yang digerakkan dengan motor bertenaga listrik. Umumnya pengadukan mekanis terdiri dari motor, poros pengaduk, dan gayung pengaduk atau impeller. Pengadukan lambat secara mekanis umumnya memerlukan 3 kompartemen dengan ketentuan G di kompartemen 1 lebih besar daripada G di kompartemen 2 dan G di kompartemen 3 adalah yang paling kecil. Nah, berikut adalah gambar 5.4 terkait pengadukan lambat dengan alat pengaduk. Pengadukan hidrolis adalah pengadukan yang memanfaatkan gerakan air sebagai tenaga pengadukan. Sistem pengadukan ini menggunakan energi hidrolik yang dihasilkan dari suatu aliran hidrolik. Energi hidrolik dapat berupa energi gesek, energi potensial, atau adanya lompatan hidrolik dalam suatu aliran. Beberapa contoh pengadukan hidrolis adalah terjunan, loncatan hidrolis, Parcel 68 Flam, Baffle Basin, Perforated Wall, Gravel Bed, dan sebagainya. Berikut adalah gambar 5.6 denah pengadukan lambat dengan Baffle Channel. Pengadukan pneumatik adalah pengadukan yang menggunakan udara atau gas berbentuk gelembung yang dimasukkan ke dalam air, sehingga menimbulkan gerakan pengadukan pada air. Injeksi udara bertekanan ke dalam suatu badan air akan menimbulkan turbulensi akibat lepasnya gelembung udara ke permukaan air. Makin besar tekanan udara, kecepatan gelembung udara yang dihasilkan makin besar, dan diperoleh turbulensi yang makin besar pula. Nah, berikut adalah gambar 5.7 pengadukan cepat secara pneumatis. Udara, kecepatan gelembung udara yang dihasilkan makin besar dan diperoleh turbulensi yang makin besar pula. Nah, berikut adalah gambar 5.7 pengadukan cepat secara pneumatis. 5.7 pengadukan cepat. Kelebihan koagulasi dan flokulasi, yang pertama lebih cepat, efektif, dan efisien menghilangkan bahan-bahan limbah dalam bentuk koloid dengan menambahkan koagulan. Dengan koagulasi, partikel-partikel koloid akan saling menarik dan menggumpal membentuk flok. Yang kedua, memudahkan partikel-partikel tersuspensi yang sangat lembut dan bahan-bahan koloidal di dalam air menjadi agregat atau jonjot proses sebelum penggumpalan dan membentuk flok sehingga dapat dipisahkan dengan proses pengendapan. Yang ketiga, menghilangkan beberapa jenis organisme dalam air menjadi agregat atau jonjot proses sebelum penggumpalan dan membentuk flok sehingga dapat dipisahkan dengan proses pengendapan. Yang ketiga, menghilangkan beberapa jenis organisme dalam air. Yang ketiga, menghilangkan beberapa jenis organisme dalam air. Ringkasan proses koagulasi flokulasi. Koagulasi yang pertama, destabilisasi partikel koloid. Kedua, pembubuhan bahan kimia koagulan seperti tawas. Yang ketiga, dilakukan pengadukan cepat atau rapid mixing, di mana memiliki 3 kriteria.
hidrolis terjunan atau hidrolik jump, mekanis menggunakan batang pengaduk, lamanya proses sekitar 30-90 detik. Sedangkan flokulasi yang pertama pembentukan dan pembesaran flok, yang kedua dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing, di mana slow mixing ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama pneumatis, mekanis, hidrolis, waktu operasinya berkisar 15-30 menit. Yang pertama pembentukan dan pembesaran flok, yang kedua dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing, di mana slow mixing ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama pneumatis, mekanis, hidrolis, waktu operasinya berkisar 15-30 menit. Mekanis, hidrolis, waktu operasinya berkisar 15-30. Pentingnya koagulasi flokulasi di IPA terhadap air baku, air permukaan, dan air tanah yang sudah mengalami pengolahan pendahuluan seringkali terdapat zat padat dalam bentuk atau ukuran yang tidak memungkinkan mengendap pada proses sedimentasi saja atau dengan proses lain di dalam waktu detensi yang efisien. Zat tersuspensi yang mempunyai ukuran lebih dari 5-10 mikrometer dapat dihilangkan agak mudah dengan filtrasi atau sedimentasi dan filtrasi. Sedangkan penghilangan koloid yang tidak tercemar berat dapat menggunakan saringan pasir lambat. Selain itu juga penting bagi proses desinfeksi dengan adanya pemisahan zat padat sebelum desinfeksi dilakukan. Karena seringkali mikroorganisme terdapat di dalam zat padat yang tidak dapat dimusnahkan oleh proses oksidasi reduksi. Karena oksidan akan terreduksi oleh zat organik di dalam flok sebelum bisa menembus mikroorganisme untuk dimusnahkan. Itu juga penting bagi proses desinfeksi dengan adanya pemisahan zat padat sebelum desinfeksi dilakukan. Karena seringkali mikroorganisme terdapat di dalam zat padat yang tidak dapat dimusnahkan oleh proses oksidasi reduksi. Karena oksidan akan terreduksi oleh zat organik di dalam flok sebelum bisa menembus mikroorganisme untuk dimusnahkan. Karena oksidan akan terreduksi oleh zat organik di dalam flok sebelum bisa menembus mikroorganisme untuk dimusnahkan. Kandungan. Uji koagulasi flokulasi dilaksanakan untuk menentukan dosis bahan-bahan kimia dan persyaratan yang digunakan untuk memperoleh hasil yang optimum. Variabel-variabel utama yang dikaji sesuai dengan yang disarankan termasuk yang pertama, bahan kimia pembantu, kedua pH, nilai ekstrim baik tinggi maupun rendah dapat berpengaruh terhadap koagulasi flokulasi. pH optimum bervariasi tergantung jenis koagulan yang digunakan. Yang ketiga, temperatur suhu rendah berpengaruh terhadap daya koagulasi flokulasi dan memerlukan pemakaian bahan kimia berlebih untuk mempertahankan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, persyaratan tambahan dan kondisi campuran koagulan yang digunakan. Yang ketiga, temperatur suhu rendah berpengaruh terhadap daya koagulasi flokulasi dan memerlukan pemakaian bahan kimia berlebih untuk mempertahankan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, persyaratan tambahan dan kondisi campuran mempertahankan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, persyaratan tambahan dan kondisi campuran. Contoh proses koagulasi dan flokulasi ini kami pakai di lokasi PDAM Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Instalasi pengolahan air pada PDAM Kuburaya ini berkapasitas 120 liter per detik dengan konstruksi bangunan yaitu terbuat dari beton. IPA ini sendiri terbagi menjadi 4 proses tahapan, yaitu tahap koagulasi, tahap flokulasi, tahap sedimentasi, dan tahap filtrasi. IPA ini mampu memproduksi air dengan kapasitas sampai 120 liter per detik, dengan kekeruhan maksimum yaitu mampu berada pada angka di bawah 5 NTU. Dengan kadar warna di bawah 15 dan pH di antara 6,5 sampai dengan 8,5. Pada proses koagulasi diawali dengan injeksi bahan netralisasi seperti soda as dengan dosis maksimal sama dengan dosis koagulan yang berfungsi untuk pengkondisian pH dan menambah alkalinitas air baku diikuti dengan pembubuhan klorin yang berfungsi untuk menurunkan oksidasi fero yang berlebih yang berada di dalam air baku tersebut.
Setelah air baku tercampur dengan bahan koagulan, kemudian masuk ke tahap proses flokulasi, di mana pada proses ini berfungsi sebagai unit pengaduk lambat. Pada proses yang terjadi adalah pembentukan flok-flok dari proses koagulasi menjadi butiran yang berdiameter lebih besar dan lebih berat. Kemudian flok yang besar dan berat tersebut kemudian akan mengendap dan berlangsung pada unit berikutnya, yaitu pada proses sedimentasi. Setelah proses sedimentasi lalu masuk ke dalam proses filtrasi. Kesimpulan pada unit proses koagulasi, pada prinsipnya, koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel koloid dengan bantuan bahan kimia yang disebut sebagai bahan koagulan. Proses ini dilakukan dengan mencampurkan bahan koagulan guna menetralisir muatan negatif koloid yang mampu membentuk ikatan dengan zat padat tersuspensi dalam air, kemudian membentuk sebuah flok. Jenis koagulan yang digunakan pada proses IPA ini adalah kimia aluminium sulfat atau yang biasa disebut dengan tawas. Kesimpulan pada unit proses koagulasi ini merupakan lanjutan dari proses koagulasi. Setelah partikel koloid telah terdestabilisasi pada proses koagulasi, partikel tersebut akan teraglomerasi atau bergabung bersama dalam bentuk partikel yang lebih besar, sehingga dapat lebih mudah mengendap pada proses selanjutnya, yaitu pada proses sedimentasi. Apabila kekeruhan air kurang dari 50 NTU, flok yang terbentuk relatif ringan, sehingga akan sulit untuk proses pengendapan flok. Proses pembentukan flok yang lebih berat ini akan berlangsung lebih efektif dengan penambahan flokulan jenis kation. Flokulan yang dimaksud pada dasarnya merupakan jenis polimer yang dapat larut dalam air.
tergantung pada karakteristik air yang akan diproses pada unit IPA tersebut.